sekarang kita mau menuju ke lokasi tempat dimana nanti kita mengadakan dialog guys. Lanjut pelan-pelan tadi. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi ya, dimana tempat ini akan dipergunakan untuk kegiatan dialog interaktif bersama warga yang dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Desa Sumber Keradenan. PRT ya, ini PRT ini di Paroni, coba PRT berita acara gawe, ini gawe. Jadi itu kemauan warga, kalau warga sing ngelapor, wis tanda tangan kabeh, sapa sing ngelapor, kan ngono tok ya. Nah, itu loh ya. Baik Mas Eko ya. Elen seneng wis dididik LSM mesti pinter ngomong. Ya, kadang-kadang lulusan SMA ngomongnya wis pinter LSM ini ya, karena saya juga mantan LSM tahun 96. Itu wis LSM saya. Ya, tapi bermainnya dengan bank-bank di bidang untuk lelang perumahan, lelang rumah itu yang saya dulu kerjasama di situ. Jadi nggak ganggu kampung. Sekarang kan kadang-kadang LSM jadi momok kan begitu, sebetulnya enggak. Kalau kita bisa punya payung hukum. Itu aja. Mungkin ada lagi, monggo. Pak Iskandar. Bapak Ibu, yang lain mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Bapak Lurah. Bapak Syakur. Pastikan sudah. Sudah barangkali ada mau warung sate. Pak Syakur ini tim pelaksana Pak. Monggo, mumpung kita ketemu. Monggo Bapak Ibu yang punya usaha mungkin Pak bisa dipromosikan sekalian Pak. Ya, monggo dari Pak Ari ya. Nah, ini juga ini Pak Ari ini saya perkenalkan ya. Dia adalah tim channelnya desa. Ya, jadi desa kita sekarang mempunyai channel TV. Dengan ingin tahu, kegiatan desa cukup buka di M2D Sumber Keradenan. Kenapa M2D? Melangkah membangun desa. Saya inginnya itu nggak berpikir kayak melangkah gitu loh. Lek mikir tok gak melangkah ya gak dadi ya. Nah itu. Monggo Pak Hari mungkin ada masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya poin. Kebetulan kami di sini sebagai pegiat media sosial ya. Jadi saya membantu Bapak Kepala Desa. Saya punya konsep bagaimana membangun desa berbasis media sosial. Ya. Jadi ada YouTube. YouTube itu adalah kontennya itu semua aktivitas atau kegiatan yang ada di masyarakat ya. Baik itu kegiatan ibu PKK, misalkan kegiatan apa saja, bisa ngevlog ya. Ngevlog nanti bisa dibawa ke desa videonya untuk di-up di YouTube channelnya desa. Nah untuk TikTok itu nanti juga ada TikTok M2D Sumber Keradenan. Untuk TikTok ini khusus UKM ya. Jadi kalaupun harus ada misalkan lomba selfie harus dengan membawa produk UKM. Dan yang luar biasa ini tadi yang saya tangkap ide dari Mas Eko ya. Jadi kami sudah bersepakat dengan Bapak Kepala Desa ya. Dan saya ingin memotivasi kepada warga masyarakat Desa Sumber Keradenan ini, bagaimana kalau ada sesuatu yang terbarukan, kita sama-sama memviralkan di dunia online. Katakan Mas Eko tadi mau bikin tubing di sini ya, mungkin juga ada arum jeram yang mau dibikin ya. Nanti Mas Eko memvideokan itu, ya. Nanti bisa dikirim videonya ya ke desa untuk diunggah di YouTube channelnya desa. Karena harapan kami nanti
setiap RT itu ada pemuda-pemuda kreatif ya yang bergabung di pemerintahan desa ini yang siap memviralkan sesuatu yang terbarukan di sumber Keradenan. Kayak saya tadi dengan Pak Inggi ya waktu ke Bonangan ada potensi wisata yang keren ya. Insya Allah kalau Mas Eko ke sana mungkin inspirasinya akan lebih kuat lagi ya. Karena di sana view-nya bagus ya. Bagus ya. Jadi kayak sungai tebingnya tinggi ya. Berapa meter? 100 atau 50-an? Kalau untuk tebingnya ya kurang lebihnya enggak nyampe kalau 100 ya. Mungkin ada sekitar 40-an tebingnya. Jadi kan keren ya. Nah, dari sinilah harapan saya nanti di saat ada yang terbarukan ya di desa, kami selaku konsultan media sosial ini kami ingin mengajak kepada masyarakat untuk punya kepekaan, kepedulian memajukan desa. Sehingga ada kewajiban like, share, and comment. Ya. Dari situlah besar harapan kami nanti akan tergali ide-ide kreatif tadi karena sudah ada fasilitasi. Ya. Katakanlah misalkan di sini ya, misalkan Bapak nikah yang Madura nikah nggih, bila seumpamanya ada ile ya. Ya. Bikin sate di Cina. Ya. Nah terus nanti ada jasa kurir, ya, gitu kan ya. Nah, di saat ada jasa kurir kan enak. Nah, jadi harapan saya nanti di mana ada potensi-potensi UKM ya karena nanti desa juga kita ciptakan adanya jasa kurir itu untuk membantu memudahkan bapak-bapak untuk mendapatkan informasi itu ya. Misalkan mau beli lontong harus kemana ya, beli tempe harus kemana ya. Misalkan tadi ada sentra bunga di RT 20 ya, di Bonangan tadi juga ada misalkan sentra budaya di sana dan sebagainya. Jadi nanti besar harapan kami dengan adanya media sosial tadilah ya, yang siap ya menjadi fasilitasi marketing dari desa. Ya, kalau tadi ada yang menanyakan tentang marketing tadi ya, di saat di sini misalkan ada pelaku usaha di sini ya, dengan media yang sudah kita bangun. Sekali dengan misalkan unggah di YouTube-nya desa ya atau di TikTok-nya desa itu rasionya sak sumber kerajinan menjadi tahu. Nah, itu saya kira bentuk fasilitasi dari desa kaitannya dengan optimalisasi media sosial. Ya mungkin terkait dengan media sosial ini mungkin ada yang ditanyakan ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Kalau ada yang bertanya, oke nanti akan kami jelaskan. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan ya. Untuk kegiatan ini nanti bisa diakses di Warisbi Channel dan M2D. Ya, M2D ini masih dalam proses ya, proses desain. Nah, kalau di Warisbi-nya sudah bisa on nanti ya, karena kami memang bermitra dengan Bapak Kepala Desa, media saya Warisbi Channel, Warung Informasi Bisnis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit tambahnya, kalau bisa saya itu orangnya itu enakan, mau diundang dimanapun nggak usah surat undangan, cukup di WA ya kan begitu. Kadang-kadang kenapa sih saya inginkan ada grup di masing-masing lingkungan, saya itu biar bisa mempelajari ono pondok grup lingkungan hasanah misalnya, itu saya hadir itu hanya membaca tok. Nah itu sampai kembangkan di ide-ide di grup itu untuk membangkitkan. Contoh sebetulnya banyak kita lakukan. Wah kalau perumahan ini kan orang sibuk, pagi-pagi wis berangkat. Itu kita adakan kube, warung bersama namanya. Ono kalian nggawe sego jagung, ngambek pecel. Itu ada setiap pagi itu lewat di rumah saya itu. Mek 5.000. Ono apa sini? Sego jagung. Urap-urap ambil mentor enak mek 5.000. Saya tiap pagi itu cegat tuh telu papat. Kadang-kadang kalau kita mau berangkat ya kak masak itu. Nah itu kan lebih murah. Nah, itu contoh kayak begitu. Apa yang dikatakan Pak hari ini, ngapain sih kita belanja mau keluar? Di sini sentralkan satu belanja. Sopo sing sampai nama nanti sayur pula. Sampai usahakan belanjanya di situ. Lek iso hasil belanja sampai sisihkan 1.000 untuk lingkungan. Contoh ya.
Sapa ibu sing nganggur, bapake sing nganggur. Wis kongkon kulaan sayur ndek Dumboto itu. Pokok di sini itu saya minta ada satu tempat kulaane sampean blonjo. Sampean lek blonjo itu kadang-kadang nang ndi nang Pakis. Ya, itu satu sentral kayak pasar satu rumah gitu loh. Nggih. Dan di situ di rumah sisihkan 1.000, misalnya dengan 10% aja. Blonjo 10.000. Berarti 10.000 1.000 sisihkan di lingkungan. Ini orang seperumahan sisihkan 10%. Misalnya pendapatan belanja itu berapa itu namanya, katakan satu hari itu bisa menghabiskan 200, berarti 20.000. Lumayan enggak? Lumayan. Makanya saya minta ke Pak RT lingkungan ojo tangani dewe. Bentuk pemuda manajemen. Kedua sekretaris bendara. Jadi Pak RT itu manajemen berangkat, sewu ya, kata tadi Pak Eko itu punya gagasan. Tapi kan di bondo Pak Lurah, gampang kayak bondo itu. Wis sampai kompak ke muda, tanggapno jarang kepang di itu. Ya, wis oleh parkiran 20 juta sampai 15 juta. Bondo cukup enggak Pak Eko? Pengembangan cukup. Hasilnya nanti, misalnya pendapatan di perumahan ini satu bulannya mengomsetkan, sewu ya. Kok dari usaha anak muda-muda ini ternyata bisa ngomsetkan satu bulannya penghasilan bersih dari warung dan sebagainya itu koro-koro ono 20 juta satu bulannya atau 15 juta. Wis 10% 10% atau 25% kayak bayaran nih Pak RT. Ya ini semangat Pak RT nih. Ngono ya. Sampai milih Pak RT ini kan untuk amanah sampean ya. Maksud sampean ngangkat Pak RT, mau Pak RT, oh ini susah dewi Pak RT, kan enggak dong. Kalau di kota saya luar biasa loh, Pak RT dibayar oleh lingkungan enggak, iya enggak? Nah itu, nah iso begitu. Ya itu saya minta Pak RT tinggal membentuk manajemen. Saya memang di mana-mana bangun manajemen. Makam pun ada manajemennya. Ada sekretaris, ketua bendara. Namanya panitia makam. Lek sono panitia, uang gak melfun dek saya masing-masing. Ada manajemen, ada laporan. Itu mungkin ada tambahan, monggo. Ya, bertanya bebas, ada 2 tadi, channel atau masalah lingkungan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bagus dari Blok 8. Asalnya dari Mana? Mau menanggapi dari pembicaranya Pak Hari tadi. Salah satunya ini Pak, di Perumahan Paksasana juga mempunyai media sosial Pak. Saat ini punya Instagram Pak. Kalau bisa nanti dibantu share lah Pak. Karena kegiatan semuanya di situ kita juga ada di situ. Di TikTok ada ya. Kita ada tim Pak. 3 orang Pak dari di Paksasana Pak. Terus di situ juga ada kegiatan-kegiatannya warga, terus apa yang dilakukan warga pagi ke sana. Kalau libur itu ngapain aja, kalau lagi santai ngopi itu di mana letaknya itu ada Pak. Di per blok itu ada letak-letaknya yang strategis. Yang sangat strategis di sini ada satunya di pojok Pak. Yang berenang, ke sungai ada. Ada Pak. Ada juru kuncinya Pak ini Pak. Nah, di sini ada Pak yang masih proses, mungkin kedepannya akan semakin bagus dan semakin berkembang Pak. Salah satunya di sini tempatnya di Blok J Pak, tapi terpojok dan sangat terpojok, tapi jangan sampai itu dipojokkan Pak, karena di sini itu kita nilai Blok J itu bagus Pak, karena potensi untuk pariwisatanya Pak. Nah itu Pak, dan di sana pun warganya sedikit tapi bisa view-nya bagus Pak. Jadi warganya yang terlihat itu banyak, yang tak terlihat itu banyak, tapi yang terlihat itu sedikit Pak. Jadi mungkin ini Pak. Ya. Monggo terus. Jadi kalau kita kan sebagai warga Paksasana kan warga semuanya kan di sini kan baru semua Pak ya, mungkin pendatang semuanya di sini Pak. Kalau kita keluar Paksasana mau ke kiri itu mungkin belum banyak orang yang mengenal. Kita keluar ke kanan juga banyak warga yang belum mengenal.
Mungkin kalau kita salah satu orang gitu kalau buru-buru udah kenceng aja Pak ya. Nah makanya kalau kita ada dikenal, kita warga perumahan pakai sasana, dikenal di Yang baru Instagram, tadi, di Mas. TikTok. Yang Gitu. tadi. Kalau kita YouTube belum ada Pak. Alangkah baiknya kita dibantu untuk itu, Pak. Biar nanti kolaborasinya antar warga itu antara RT 27 sama RT manapun itu bisa kompak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, luar biasa ya. Saya pastikan ya teman-teman yang ada di perumahan ini ya, Nun sewu ya, kalau misalkan saya bisa kasih sebuah tingkatan ya, mungkin tingkatannya lebih satu tingkat daripada warga yang ada di Sumber Keradenan. Karena biasanya di perumahan itu kan pastinya dia orang-orang pekerja ya, pendatang ya, dan banyak anak-anak mudanya, anak-anak kreatif. Jadi terkait dengan media sosial ini ya, dengan adanya admin ya, jadi kalau Pak Inggi tadi bicara manajemen, jadi media sosial ini juga ada manajemennya ya. Jadi ada ketua sekretaris bendahara yang akan berkantor di kantor desa. Dari sinilah harapan saya ya. Jadi pegiat-pegiat media sosial tadi ada ruang di sana. Ya. Ada tempatnya di sana. Makanya di saat saya tadi melihat mbaknya ini luar biasa jadi MC, ya kan? Itu potensinya apa nanti? Ya. Misalkan Mas tadi punya media sosial Instagram, ya. Itu nanti arahnya memang saya nanti ke sana. Ya. Jadi di samping YouTube ada TikTok, ya ada Facebook, ada Instagram, semua medsos akan kita bangun. Ya. Cuman di saat kita bicara universal sak sumber keradenan, mulai akeh-akeh sing tak sampai no, ya saya khawatir malah nggak nyambung. Jadi yang saya optimalkan itu hanya YouTube sama TikTok. Ya, YouTube itu untuk konten semua aktivitas. Ya, sedangkan TikTok khusus untuk UKM. Makanya tadi kalau misalkan jenengan bicara misalkan di sini ada spot-spot ya, misalkan ada semacam mapping komplek ya, misalkan di sana ada ini, silahkan datang ke kantor desa, menemui admin media sosial ya. Insya Allah setiap harinya nanti kita jadwalkan, makanya nanti harapan saya setiap RT ini ada satu pusat informasi ya, sehingga warga masyarakat di lingkungan RT itu bisa tahu ada apa aja. Cukup nanya ke Pak RT-nya. Oh ternyata di desa ini ada admin media sosial. Itu sementara ngantornya hari apa saja. Nah dari situlah nanti jenengan bisa bikin janji ya. Bagaimana misalkan kalau ketemuan di rumah aja deh, saya kan orang pekerja, bisa. Nah dari situlah ya luar biasa ya, saya nanti ingin mengadakan dialog lagi ya, khusus ya kepada anak-anak muda yang punya ide-ide ya, kayak misalkan tadi Mas Eko tadi yang mau bikin konsep-konsep wisata seperti itu, mari ya. Dengan adanya media sosial ini saya berpikir apapun bisa kita wujudkan ya. Kalau katanya Bang Rocky Gerung, bernarasilah ya, bikin angan-angan yang sekiranya nanti memunculkan sebuah inspirasi ya, sebuah gagasan, sebuah ide untuk dilaksanakan ya. Kayak tadi ya, bagaimana kalau misalkan di sini diadakan kayak tubing tadi, di saat dilemparkan ke masyarakat, nanti mungkin di luaran sana ada yang nyambung ya, mungkin ada yang punya peralatan untuk tubing atau apa dan sebagainya. Nah dari situlah besar harapan kami ya, Bapak Kepala Desa yang hebat ini, luar biasa Pak ya, Nun sewu ya. Saya orang pemerintahan ya, saya 15 tahun ya mencari kepala desa hebat, baru saya temukan Pak Buhoy. Pengertiannya apa? Di saat pemerintah desa mau transparan, mau terbuka, disitulah gerbang partisipasi masyarakat akan bertumbuh. Benar enggak? Ya. Di saat nggak ada keterbukaan dari pemerintah desa, ya, masyarakat mau ngapain? Ya nggak ada pintu masuknya. Inilah luar biasanya. Makanya tadi di saat Bapak Kepala Desa misalkan mengasumsikan ya berbagai anggaran-anggaran yang ada di Karang Taruna atau di PKK atau bagaimana potensi senam tadi misalkan dimanajemenkan ya, luar biasa potensinya.
Bapak lu ini luar biasa ya, kayak tadi misalkan belanja bagaimana disisihkan Rp1.000 dan lain sebagainya. Bisa di manage, ya. Itu kan menjadi sebuah potensi. Ya, mungkin itu Mas ya. Jadi nanti besar harapan kami ya, luar biasa sampean. Jadi admin media sosial ini memang nanti sebagai wadahnya ya pegiat-pegiat media sosial. Ya, monggo nanti berkolaborasi di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait media sosial? Ya, mungkin tanggapan ya. Ada lagi? Izin Pak menambahkan. Ya. Terkait media sosial Pak. Misalkan sih saya punya ide Pak, kan di sini terutama ibu-ibu lah ya, ibu-ibu kadang yang misal nggak bisa keluar jauh atau belanjanya masih terhalang, nggak ada kendaraan dan lain-lain. Misalkan ada ide nih, ada yang punya UMKM, contoh seperti belanja sayur dan lain-lain. Misal ada grup yang mewadahi seperti grup WhatsApp atau apapun itu UMKM khusus. Jadi di situ ibu-ibu bisa promosi Pak, nanti bisa diantar secara gratis. Nah itu gimana sih Pak, kita misalnya ada ide dari ibu-ibu ini, cara memulainya untuk step by stepnya ini mulai dari mana? Oke, ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang TikTok. Ya, disitulah nanti ya. Nanti kita adakan pembelajaran khusus ya. Jadi misalkan RW 1 sampai RW 5 ya, itu nanti ada hashtagnya ya. Jadi akhirnya masyarakat bisa tahu di saat misalkan RW di sini ya, di sini ada yang punya itu tadi ya yang disampaikan Pak Egi tadi, rupanya sudah jenengan tangkap. Misalkan di sini ada penjual sayur ya, itu untuk mengetahui kemudahan di sini bahwa ada informasi itu di mana, TikTok tempatnya ya. Jadi jenengan dengan ngeklik TikTok ya M2D Sumber Keradenan, di situ jenengan akan tahu UKM yang ada di sumber keradenan ini apa saja ya. Dan nanti harapan saya setiap RW minimal ada jasa kurir. Ya. Jadi TikTok ini khusus UKM. Penjual sayur kan UKM juga. Nah, seperti nanti di sini misalkan ada yang punya keahlian-keahlian ya, mungkin apa servis AC atau apa segala macam, vlog. Ya. Untuk di-up di TikTok. Ya. Akhirnya masyarakat satu sumber keradenan tahu, oh ternyata di perumahan ada yang servis AC. Misalkan ada yang ini, ada yang itu dan lain sebagainya. Jadi nggak menutup nggak ada istilahnya nggak ada jalan yang tertutup dengan adanya medsos. Misalkan jenengan sebagai orang baru di sini, ya di sinilah memang peluang medsos. Di saat jenengan orang baru di sini, jenengan punya kemampuan, ya punya profesi yang dibutuhkan warga masyarakat desa, ya nge-vlog untuk di-up di TikTok. Gimana menurut jenengan? Pertanyaan apa jawabannya? Misalkan nih Mbak kendalanya, kan ada ibu-ibu yang tidak terlalu update seperti saya, nggak punya TikTok gitu Kak ya. Maksimal biasanya paling nggak, itu yang paling simple lah Kak ya, WhatsApp. Contohnya misal nge-share ada promosi, saya punya ini, misal ini hanya di lingkungan perumahan. Kalau misalkan kita ingin share di luar perumahan, saya jual ini gratis ongkir, seperti Pak, untuk ibu-ibu yang punya usaha seperti itu mungkin bisa di-share gitu loh Pak. Oh gitu, oke lah ya, saya paham ya. Memang begini Pak ya, saya bicara program ya. Sekarang yang memang yang saya lihat masih di WhatsApp ya. Makanya besar harapan kami memang nanti ada keterwakilan satu RT satu pemuda ya untuk bikin grup WA ya. Dengan harapan setiap informasi yang ada di RT tadi ada yang mengkoordinir ya untuk di-share di WA tadi ya. Mungkin ini Pak Inggi yang mungkin perlu direspon ya. Jadi membuat grup WA minimal satu RT ada satu pemuda ya, sehingga informasi yang ada di masing-masing RT bisa tersampaikan di grup WA tadi ya. Sehingga dengan adanya satu RT satu pemuda, harapan saya dengan adanya grup WA ini, disitulah ya media untuk penyampai apa saja ya. Katakanlah misalkan jenengan ada peluang misalkan kerjasama dengan dunia usaha, misalkan dengan wisata, misalnya sampean ya, saya dapat peluang misalkan untuk hari Senin bagaimana
Kalau misalkan warga Sumber Keradenan mau ke Jatim Park ini ada diskon 50% misalnya. Nah, itu media penyampaiannya adalah BA. Nanti sudah kita adakan semacam kanalisasi informasi lah ya. Kanalisasi informasi, jadi desain informasi satu pintu. Maksudnya agar informasi bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, memang optimalisasi WA itu menurut saya sangat dipandang. Ya mungkin dari Pak Igi ada yang mau ditambahkan, monggo. Ini jadi nanti biar nggak berbelit-belit di media medsos ini ya, nanti kalau memang perumahan ini perlu kok ibu-ibu berlatih, Pak Heri siap melatih ibu-ibu bagaimana menjadi media yang handal, itu aja ya. Jadi sekarang Nun Sewu, ini ada penilaian saya, kita hidup di desa gaya kota, itu yang perlu kita hidupkan di sini ya, ngerti maksud itu loh. Jadi kita hidup di desa tapi gaya kota. Kota itu bagaimana sih? Jangan tahu, di kota itu kan banyak restoran tuh. Kayak kota kan tinggal pilih. Sini jangan mau buat restoran tidak mungkin. Buatlah kube, warung bersama. Wis kayo tanah sing kosong, kayo gedek atau tembok dari apa, itu menjadi warung bersama. Engko sing sayur titip merono, sing duwe karya gawe burger atau ada makanan apa, ibu cukup masak di rumah hantarkan ke sana. Nah, nasi uduk dan sebagainya. Ini pernah ide ini tercetus. Di desa ini saya kan senangannya saya itu kan apa ya? Makanannya kan hamburger saya itu malam itu. Kadang-kadang apa sing kebab ya. Golek di desa kok wangil mau kudu nang Mendit kono. Saya lek malam-malam mesti ke Mendit deh. Depannya Alfa itu ada kebab itu. Mesti saya mampir. Nah, saya pernah di kantor itu ini pernah ada Kuba itu. Pak Lurah di sini ada Kuba. Kuba itu ya apa? Ini perlu ditiru ya. Memang gaya desa tapi hidup di desa gaya kota. Itu satu Kuba ini ibu-ibu ini bersatu membangun warung bersama. Misalnya ibu-ibu kan di rumah biasanya ya, ono sing ahli gawe rujak, ono sing ahli gawe kebab, ono sing gawe ahli gawe kentang. Itu di situ cukup satu karyawan aja ditaruh di situ yang ahli IT. Disekek kono kabeh. Enggak harus masakannya taruh situ. Daftar masakannya di foto, di WhatsApp. Mbak, saya pesen burger 10 kirim ke sini. Ya apa sih? Enggak apa sekarang? Namanya jenengan di rumah itu apa? Ono pengantar jasa pengantar kurir ya. Nah itu kan ya apa caranya sampean bisa? Sehingga di situ nilaikan 1000 gawe kas. Begitu di sana itu. Saya yakin loh, lek jenengan mau bersama-sama membentuk warung bersama, ibu golek sayur gak usah sepeda nang luar sini. Bu, aku perlu sayur ini sekian saja. Piro totalnya 10.000, akhirnya sisakan 1.000, 10%-nya 1.000. Kok diantek 15, berarti berapa 10%-nya? 1.500. Nah ini bisa berkembang toko itu. Iso warung asal gedek jadi warung istimewa, bisa enggak? Bisa. Sehingga nanti akan menjadi pertokoan di situ, di tanah yang kosong itu. Nah itu ya. Kalau begitu wis korban lah ini ae. Wis salah satu rumahnya warga ini memang kita sepakati kayak ngono, memang yang betul-betul dia nganggur, punya manajemen di situ wis. Nah ini sewu ya. Ada yang itu bisa kita gitu kan. Sehingga semua bekerja. Misalnya saya, Mbak, nanti ini di kantor ada rapat, saya perlu nasi kotak sekian. Saya cukup WA ke sini kan gitu ya. Diantar ke sana. Sing masakake ibu-ibu gak cukup, gak usah keluar, kayak rujak yang ditaburi masing-masing. Nah nanti yang bagian goreng ngambil. Bu, ana pesanan rujak 10, apa Pak Lurah? Yo, tak guys. Sebentar kok itu, lek profesional ya. Nah itu namanya bekerja bersama, ibu nganggur tapi tidak nganggur gitu loh, ya itu ya. Nah, ini ide-ide satu kube warung bersama. Katanya kendala ibu sekarang mau keluar boleh pelonjoan ya angel karena sepeda dikai bapak. Nah itu begitu caranya. Ada lagi? Ya setuju ya. Lek sampai berani, saya tantang sekarang.
buat di depan itu perumahan hasanah wisata, langsung begitu. Ya, di depan itu perumahan hasanah wisata, batu dicat warna-warni, kok plok up, wis anjong dindi, masuk kalah kampung warna-warni. Ya ndak, tak delok di RT iku sintas akeh watu bermunculan ya, kayak watu warna-warni. Nah, wis akeh